adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di YouTube Tridaya Online. Nah, kali ini Kak Sari akan menemani kalian dalam acara Bahasoan ya. Apa itu Bahasoan? Bahas soal persiapan PAS semester 1 di materi Matematika kelas 6 SD. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu ya YouTube channel Tridaya Online-nya, dan jangan lupa like semua videonya. Nah, kali ini kita langsung mulai aja ya. Nah, adik-adik, jadi di sini kita akan bahas soal mengenai matematika di kelas 6 SD. Tapi sebelum kita mulai bahas soalnya, Kakak akan menjelaskan review singkat materi yang ada di matematika kelas 6 semester 1. Nah, jadi materi yang ada di semester 1 ini, yang pertama ada bilangan bulat, ada pecahan, dan juga ada lingkaran. Nah, materi yang pertama adik-adik ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan ada bilangan bulat nol ya. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang operasi bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Untuk penjumlahan, kita misalnya ada positif 4 ditambahkan dengan negatif 5. Sama dengan berapa ya? Nah, kali ini kita lihat dulu adik-adik, mana angka yang paling besar di antara kedua bilangan ini. Angka yang paling besar di kedua bilangan ini adalah angka 5. Dan angka 5 itu bertanda negatif, maka hasilnya sudah pasti negatif. Jadi kita tandanya mengikuti angka yang paling besar ya. Nah, setelah itu tinggal kita kurangi 5 dikurangi 4 adalah 1. Nah, maka dari itu 4 ditambah negatif 5 itu sama dengan negatif 1. Nah, adik-adik, atau bisa kita, misalkan kita punya uang 4 dan kita punya hutang 5. Jadi kita ingat lagi sebelumnya pada saat kita belajar, kita dimisalkan dengan masalah hutang dan uang. Kalau negatif itu berarti tandanya kita punya utang, kalau positif berarti itu tandanya kita punya uang gitu. Nah, ketika kita punya uang 4 dan kita punya hutang 5, nah, makanya yang tersisa adalah hutang, yaitu hutangnya 1. Maka dari itu isinya adalah negatif 1. Gitu ya. Nah, kita masuk ke pengurangan. Misalnya ada negatif 3 dikurangi dengan 4. Nah, untuk tanda seperti ini sama dengan negatif 3 ditambahkan dengan negatif 4. Nah, jika seperti ini berarti kita punya hutang 3, tetapi hutang kita ditambahkan lagi 4. Berarti hutang kita akan bertambah banyak ya. Nah, hutang kita menjadi berapa? 3 ditambah 4, 7. Jadi hutang kita bertambah banyak menjadi 7. Nah, itu review singkat dari penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita ke perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian dan pembagian itu sudah ada aturannya ya. Jadi jika tandanya positif dengan positif, positif dikali positif dan positif dibagi positif, itu hasilnya sudah pasti positif. Nah, ketika positif dikalikan dengan negatif, atau negatif dikalikan dengan positif, itu hasilnya tentu akan negatif. Jadi, untuk pembagian dan perkalian, jika salah satu tanda dari bilangannya adalah negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Nah, ketika negatif dikalikan dengan negatif, atau negatif dikalikan dengan negatif, dan negatif dibagikan dengan negatif, itu juga akan menghasilkan positif. Gitu. Jadi untuk perkalian dan pembagian itu aturannya sama. Ketika salah satunya bertanda negatif, hasilnya sudah pasti negatif. Gitu. Nah, selanjutnya ada materi lingkaran. Nah, lingkaran itu seperti apa? Lingkaran itu bangun 2 dimensi ya. Lingkaran itu
seperti ini. Nah, ini contohnya lingkaran. Nah, dalam lingkaran ada yang namanya jari-jari. Jari-jari itu apa? Jari-jari itu adalah jarak dari titik tengah ke pinggir. Itu namanya jari-jari ya. Nah, ada juga yang dinamakan apa? Dinamakan diameter. Kalau diameter itu jarak dari ujung kiri ke ujung kanan, gitu. Nah, di dalam lingkaran ada keliling. Keliling yaitu rumusnya 2 dikali Pi dikali R, itu untuk yang memakai jari-jari ya. Nah, untuk yang memakai diameter, bisa dengan cara mengkalikan Pi kali D. Lalu luasnya ada Pi kali R atau Pi R pangkat 2. Nah, untuk Pi-nya itu bisa aja kita pakai 3,14 atau 22/7. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas soal satu persatu mengenai materi-materi yang telah kakak sebutkan tadi ya. Nah, soal yang pertama, perhatikan garis bilangan berikut ini. Jadi di sini kita akan membuat kalimat matematika dari garis bilangan yang tertera pada gambar ini ya. Nah, kita lihat panah dari yang 0 ini, panah dari 0 itu ke kiri dan berhenti di angka negatif 3. Nah, berarti angka yang kita pertama tulis adalah negatif 3. Nah, lalu apakah ke kiri itu tandanya kurang atau tambah? Tentu kurang ya. Kalau misalnya ke kiri berarti itu tandanya dikurangi. Dikurangi berapa langkah dari angka negatif 3 ke ujung panah yang kedua? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 langkah, kita tulis saja berarti 4. Sama dengan, nah ini isinya tepat pada saat tanda panah berhenti, yaitu negatif 7. Nah, itu adalah kalimat matematika dari garis bilangan tersebut. Nah, sekarang ada negatif 12 ditambah negatif 8. Nah, ini kita lihat ya. Negatif 12, kita punya hutang 12, dan kita hutangnya ditambahin lagi 8. Otomatis hasilnya juga sudah pasti hutang ya. Sudah pasti negatif ya. Nah, berarti 12 hutangnya ditambahkan dengan 8, hutangnya menjadi 20. Hasilnya yaitu negatif 20. Nah, soal nomor 2, hasil dari negatif 24 dibagikan dengan 12 adalah, ini salah satu bilangan ada tanda negatif, berarti isinya sudah pasti negatif. 24 dibagi dengan 12 hasilnya 2, berarti isinya adalah negatif 2. Soal berikutnya, seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Nah, kita misalkan dulu ya, kita gambar garis air laut seperti ini. Nah, ini kita anggap garis air laut ya. Nah, ternyata lumba-lumba itu sedang berenang pada kedalaman 8 meter. Berarti kita kasih di sini, misalnya di sini ada lumba-lumba. Lumba-lumba berada di dalam kedalaman 8 meter di atas permukaan laut, di bawah permukaan laut ya. Nah, lalu lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Seperti misalnya di sini 20 meter, lumba-lumba melompat dari bawah sampai dengan ke atas seperti ini. Nah, berarti dari sini berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Berarti dari 8 meter di bawah permukaan laut sampai ke atas di sini, sampai permukaan laut, dia lompatnya 8 meter. Lalu dari permukaan laut melompat lagi 20 meter ke atas permukaan laut. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan 20 meter ditambahkan 8 meter. Nah, berarti lumba-lumba itu melompat 28 meter.
Gitu. Fitra melakukan percobaan di laboratorium. Sebongkah batu yang bersuhu negatif 6 derajat Celcius dipanaskan dengan kenaikan suhunya 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Jika batu tersebut dipanaskan selama 16 menit, berapa suhu akhir yang dicapai batu? Nah, kali ini kita akan hitung dulu kenaikannya berapa derajat. Nah, batu tersebut itu dipanaskan selama 16 menit. Tetapi kenaikan suhunya itu 3 derajat setiap 2 menit. Berarti 16 menit kita akan bagikan dulu dengan 2 menit. 16 dibagi 2 itu sama dengan 8. Berarti ada 8 kali kenaikan suhu. Nah, setiap kenaikannya itu 3 derajat. Berarti ini 8 dikalikan dengan 3 derajat Celcius. Kita dapatkan 24 derajat Celcius. Nah, ini kenaikan pada batu tersebut suhunya kenaikannya 24 derajat Celcius. Nah, berarti sebongkah batunya awalnya ada negatif 6 derajat Celcius. Nah, ditambahkan dengan kenaikannya 24 derajat Celcius, maka suhu akhir yang dicapai batu itu ada 18 derajat Celcius. Soal selanjutnya ada soal pecahan. Nah, soal pecahan ini soal penjumlahan yang berbeda penyebut. Maka dari itu kita harus apa dulu adik-adik? Betul ya, kita harus samakan dulu penyebutnya karena ini berbeda penyebut. 3, 2/5 ditambah 1/3 sama dengan. Nah, karena ini ada salah satunya pecahan campuran, untuk penjumlahan itu tidak usah diubah dulu ke pecahan biasa ya. Tinggal kita tulis saja ini angka yang di depannya kita simpan angka 3. Nah, yang akan kita hitung adalah pecahan 2/5 ditambahkan dengan 1/3. Kita tulis di tempat yang berbeda seperti ini ya. Nah, kita kerjakan dahulu. Ini berarti KPK dari 5 dan 3 itu ada 15 ya. Nah, 15 dibagikan dengan 5, 3 dikalikan 2, 6. 15 dibagi 3, 5 dikali 1, 5. Nah, jika sudah sama penyebutnya, tinggal kita tulis saja, jumlahkan pembilangnya. 6 ditambah 5, 11/15. Nah, maka hasilnya ada 3, 11/15. Gitu. Jadi kesimpulannya untuk penjumlahan pecahan yang mengandung pecahan campuran itu tidak usah dirubah dulu ke pecahan biasa. Bisa kita langsung kerjakan dengan cara menyimpan angka yang di depannya. Oke, adik-adik. Nah, soal selanjutnya ada pengurangan pecahan. Nah, pengurangan pecahan ini ada 2 pecahan yang pecahannya campuran. Nah, untuk menjelaskan yang ini, untuk mengerjakan yang ini, kita harus ubah dulu pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa ya. Nah, pecahan biasa dari 3/4 ada 15/4 dikurangi 1/3/10, kita ubah juga ke pecahan biasa menjadi 13/10 ya. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 4 dan 10. KPK dari 4 dan 10 dan 20. 20 dibagikan 4, 5. 5 kali 15 itu ada 75. 20 dibagi 10 ada 2 kali 13 itu 26. Nah, 75 dikurangi 26 itu 49 ya, per 20. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita harus rubah ke pecahan campuran. 49 dibagi 20 itu 2, sisanya 9/20. Nah, maka hasilnya 3/4 dikurangi 1/3/10 ada 29/20. Soal berikutnya, Nasir mempunyai roti 21/4 potong. Roti tersebut diberikan kepada Asih 1/5 potong.
Dan masing-masing 1/4 potong untuk Adi dan Nanda. Sisa roti Nasir sekarang adalah berapa potong? Nah, ini kita kurangi dulu ya. 2 1/4. Lalu roti tersebut diberikan kepada Asih, berarti dikurangi ya, 1/5. Nah, dan masing-masing Adi dan Nanda itu dapatnya 1/4, berarti 1/4 dikuranginya. Nah, ini ya, perempatnya 2 kali, karena 1/4-nya yang satu untuk Adi dan yang satu untuk Nanda. Gitu. Nah, kita kurangi dulu dengan penyebut yang sama, dan jangan lupa pecahan campurannya kita ubah dulu ke pecahan biasa. 2 1/4 menjadi 9/4 dikurangi 1/4 dikurangi 1/4 dan dikurangi 1/5. Nah, kita operasikan dulu yang penyebutnya sama ya. 9 dikurangi 1, 8 dikurangi 1, 7/4 dikurangi 1/5. Nah, ini karena penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. KPK dari 4 dan 5 ada 20. 20 dibagi 4, 5 dikali 7, 35. 20 dibagi 5, 4 dikali 1, 4. Sama dengan 35 dikurangi 4, itu hasilnya 31/20. Nah, karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita harus merubah pecahan ini ke dalam pecahan campuran. 31/20 itu ada 1/11/20. Jadi sisa roti Nasir sekarang ada 1/11/20 potong. Soal selanjutnya, Ibu Ani mempunyai 1/4 kilogram beras. Kemudian sebanyak 2,5 kilogram beras dimasak. Bu Ani membeli lagi 2,3/4 kilogram beras. Berat beras Bu Ani sekarang adalah berapa kilogram? Nah, ini berarti kita harus merubah semua bilangannya menjadi jenis yang sama. Di sini ada jenis pecahan, di sini ada jenis desimal, dan di sini juga ada jenis pecahan ya. Nah, kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk desimal. 4 1/4. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. 4 kali 4, 16, tambah 1, 17/4. Nah, ini berarti 17/4 itu desimalnya 4,2. Sekarang, kalau untuk 2,5 itu sudah desimal ya. Sekarang yang 2/3/4. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. 2 kali 4, 8 ditambah 3, 11/4. Nah, desimalnya menjadi 2,7. Nah, berat beras Bu Ani sekarang adalah, nah kita kurangkan. 4,2 dikurangi 2,5 dikurangi 2,7, hasilnya sama dengan, kita bisa kurangkan pakai cara biasa ya, ke bawah ya. 12 kurangi 5, 7. 3 kurangi 1, 3 kurangi 2, ada 1, 1,7. 1,7. Nah, ini karena Bu Ani membeli lagi, berarti harus ditambah ya. Maaf, tadi kakak salah menuliskan simbolnya. 1,7 ditambah 2,7. Kita tambahkan seperti biasa ya adik-adik ya. 1,7 ditambah 2,7 sama dengan 7 ditambah 7, 14. 2 ditambah 2, 4. Nah, jadi berat
beras Ibu Ani sekarang adalah 4,4 kilogram. Nah, gitu ya adik-adik ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Rara memiliki uang sebesar 200.000. Dia menggunakan uangnya 30% untuk membeli baju. Kemudian dia membagi dua uang sisanya untuk ditabungkan di sekolah dan di celengan. Hitunglah uang yang dimasukkan dalam celengan. Nah, di sini berarti Rara itu mempunyai uang sebesar 200.000 dan digunakan uangnya 30% untuk membeli baju. Berarti uang 200.000 ini harus dikurangi dengan 30% ya. Ini dulu. Nah, tetapi 200.000 ini tidak bisa dikurangi 30% karena jenis yang berbeda. Maka dari itu kita harus cari dulu nih 30% itu berapa ya dari 200.000. Caranya seperti ini. 30% dikali 200.000 sama dengan 30/100 dikali 200.000 itu hasilnya sama dengan 60.000. Nah, maka dari itu 200.000 dikurangi dengan 60.000. Jadi, sisa uangnya itu ada 140.000. Nah, tetapi adik-adik sisa uangnya itu dibagi dua kembali untuk ditabungkan di sekolah dan juga ditabungkan di celengan. Makanya ini langkah yang ketiga, 140.000-nya harus dibagi dua, sama dengan 70.000. Jadi uang yang dimasukkan ke dalam celengan ada 70.000. Tuh. Nah, ini kita sudah masuk ke lingkaran, materi lingkaran. Nah, yang ditanyakan di sini luas lingkaran tersebut jika diameternya lingkaran 28 meter. Kita tulis dulu, ingat-ingat rumus luas itu apa? Rumus luas yaitu pi kali R kali R atau pi kali R pangkat 2 ya. Nah, di sini yang diketahuinya itu diameter. Berarti kita harus cari dulu jari-jarinya ya. Jari-jari itu sama dengan R, diameter dibagi 2. 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Jadi kita sudah dapat jari-jarinya 14 cm. Nah, untuk pi-nya kita pakai 22/7. Kenapa? Karena 14 jari-jarinya itu bisa dibagi 7. 22/7 dikali 14, dikalikan dengan 14. 14 dibagikan 7, 2. Nah, 22 dikali 2 dikali 14, hasilnya 616 cm persegi. Jangan lupa untuk luas harus pakai tanda cm persegi. Nah, kita lihat gambar di sini. Luas bangun tersebut adalah, nah, bangun di sini kita lihat ya, lingkaran, tapi lingkarannya terpotong. Terpotong oleh ini. Potongannya ini diambil 1/4 potong ya. Gitu, maka bentuk ini, bentuk yang ada warna putihnya, ini ada 3/4 bagiannya. Gitu. Atau caranya kita bisa mengurangi luas lingkaran dengan 1/4-nya berapa. Ayo, untuk lebih jelasnya kita hitung langsung ya. Luas dari lingkaran itu pi kali R kali R. Berarti pi-nya pakai 22/7 karena jari-jarinya 35. 35 itu bisa dibagi 7 ya. Nah, seperti ini. 35 dibagi 7, 5. Hasilnya 22 dikali 5 dikali 35 itu 3.850 cm persegi. Nah, ini jika luas dari keseluruhan lingkaran. Nah, karena ini 3/4-nya, kita cari dulu 3/4 dari 3.850. Luasnya, luas bangun sama dengan 3/4
dikali 3.850. Sama dengan hasilnya 2.887,5 cm persegi. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini bisa dengan cara mencari 3/4 bagiannya. Atau kalian bisa cari dulu 1/4 bagiannya itu berapa, lalu 3.850-nya dikurangi dengan 1/4 bagiannya. Bisa seperti itu, atau bisa langsung seperti ini. Kita ke soal selanjutnya. Bu Deni memiliki kue berbentuk lingkaran dengan jari-jari 28 cm. Kue tersebut dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Luas masing-masing kue adalah... Nah, ini kita bisa mencari luasnya terlebih dahulu ya. Luasnya berarti pi kali R ya. Pi-nya kita pakai 22/7 lagi karena diameternya, jari-jarinya 28 cm itu bisa dibagi 7. Nah, 28 dibagi 7 itu 4. Nah, berarti ini dibagi 4 semuanya. Itu hasilnya 616 cm persegi. Jadi hasil dari masing-masing kue itu sama dengan 616 cm persegi. Itu ya, karena sudah dibagi 4. Dipotong menjadi 4 bagian. Soal selanjutnya, keliling bangun tersebut adalah... Nah, kita lihat ya, yang dimaksudkan keliling itu, ingat konsepnya bahwa kita harus menghitung keliling garis yang mengelilingi lingkaran ini. Nah, lihat ini bukan lingkaran tetapi setengah lingkaran. Maka dari itu, ini bagian yang kakak garis itu harus dimasukkan ke dalam keliling. Karena ini termasuk ke dalam garis luar. Berarti ini harus dihitung. Nah, kita ingat keliling itu sama dengan pi kali D kali diameter. Karena di sini ada diameternya 35 cm. Jangan lupa harus ditambah dengan 35 cm. Kenapa? Karena ini, garis ini harus dihitung juga ya. Karena yang pi kali D itu hanya berlaku untuk seperti ini. Jangan lupa dibagi 2. Kenapa? Karena ini setengah lingkaran. Kita hitung berarti 22/7 dikali 35 ditambah 35. Jangan lupa dibagi 2. Atau kalian bisa dibagi 2-nya di sini ya. Hasilnya sama dengan 90 cm. Itu hasilnya. Ini ada soal terakhir. Jari menggelindingkan roda yang memiliki jari-jari 7 cm. Nah, jika roda berputar sebanyak 30 kali putaran penuh, maka jarak yang ditempuh jari selama roda berputar adalah, nah ini kan roda untuk roda berputar ya, berarti yang kita hitung itu kelilingnya, bukan luas lingkaran. Nah, keliling, rumus untuk keliling yang memiliki jari-jari yaitu 2 dikali pi dikali R, 2 dikali 22/7 dikali 7. Kita coret 7-nya, berarti menjadi 1. 2 dikali 22 itu 44 cm. Jadi satu keliling lingkarannya itu 44 cm. Nah, lalu harus dikalikan dengan 30 karena dia berputar sebanyak 30 kali ya. Jadi 44 dikali 30 sama dengan 1320 cm. Nah, jadi jarak yang ditempuh jari selama roda berputar adalah 1320 cm. Nah, cukup sekian adik-adik pembahasan baksoan dari kakak untuk persiapan akhir semester 1 di kelas 6 pada pelajaran matematika. Nah, sekali lagi kakak ingatkan, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Oke, kalau gitu kakak pamit. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya ya.
Dadah, Assalamualaikum. Semangat ya PAS-nya. Bentar, Kak. Kembali lagi. Gua tiba-tiba ke sih. Aku lupa.